rahasia Bung Karno bisa memiliki banyak istri. Seperti yang kita ketahui, Soekarno merupakan pemimpin multitalenta yang pernah dimiliki Indonesia. Selain punya sikap sebagai negarawan, Bung Karno juga mampu merangkai kata-kata baik demi bait hingga menjadi puisi yang indah. Seperti saat Bung Karno menembak Hartini dengan sajak nan indah, mengutip mata astrologi dan grafologi yang dimuat di majalah Intisari nomor 635 Agustus 2015. Astrolog Gunadi Wijaya membeberkan berbagai kepribadian Soekarno melalui sisi andrologi. Dilihat dari waktu kelahiran Bung Karno, yakni 6 Juni 1901 pukul 5:30 pagi. Soekarno dipengaruhi kuat oleh Merkurius, Venus, Mars, matahari, bulan, dan Jupiter. Merkurius melambangkan kecerdasan, kepintaran dalam berbicara, dan Venus melambangkan Dewi Cinta. Di bulan kelahiran Bung Karno, yakni Juni, dimasuki planet Mars atau bintang jenderal. Enggak heran, Soekarno jadi pemimpin yang tegas, membela bangsa dan rakyat, tidak mata duitan karena jiwa kesatriannya sangat menonjol, kata Gunadi. Jika dikaitkan dengan cakra pusat energi yang selalu bergerak aktif di tubuh, Soekarno memiliki kepribadian di atas rata-rata mereka yang bersio kerbau logam. Itu disebabkan cakra yang berada di dalam tubuh Soekarno semuanya hidup. Cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra seks, dan cakra hati. Cakra tenggorokan yakni untuk berkomunikasi, cakra hati yakni untuk berbuat adil, cakra ajna yakni kemampuan lebih dalam penglihatan, sedangkan untuk cakra seks terbukti dari banyaknya istri yang dimiliki oleh Soekarno. Selain itu, Soekarno pandai menaklukkan hati para wanita serta banyaknya kaum yang mengidolakannya. Ini tak terlepas dari karisma dan ketampanannya, namun ia pula yang menjadi kelemahan dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno dikenal beristri banyak, punya istri banyak, dan cemburuan tentu membuat Soekarno pusing. Kadang Soekarno terpaksa main kucing-kucingan dengan para istrinya. Ketika Soekarno menikah dengan Hartini, Fatmawati marah dan keluar dari istana. Istri kedua Soekarno ini memilih tinggal di Kebayoran Baru. Hartini pun akhirnya tidak tinggal di istana, tetapi di pavilion Istana Bogor. Lalu setelah menikah dengan Dewi Soekarno, wanita Jepang ini ditempatkan di Wisma Yaso, Jalan Gatot Subroto. Sementara istri lainnya, Haryati, ditaruh di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Banyak kisah lucu soal poligami Soekarno. Misalnya soal surat, karena sibuk, Soekarno tidak sempat menulis surat untuk masing-masing istrinya. Maka dia menyuruh juru tulis istana untuk menghentikan surat cinta bagi istrinya. Tapi betapa kagetnya Soekarno saat mendapati surat cinta itu diketik di atas kertas berkop kepresidenan resmi, lengkap dengan logo burung Garuda dan cap kepresidenan. Bukan itu saja, si pengirim bukan ditulis sebagai Mas atau Soekarno, tetapi Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, akibat banyak istri ini, para ajudan pun jadi punya tugas tambahan. Ajudan Soekarno, Bambang Wijanarko, menceritakan semua kerepotan ini. Para istri Soekarno ini selalu curiga kemana Soekarno pergi setelah jam dinas usai. Apakah menemui istrinya yang lain, ke rumah si A, si B, atau si C. Para ajudan Soekarno pun harus berbohong demi menyelamatkan bos mereka. Kami para ajudannya harus membantu dan mengamankan setiap timbul persoalan. Kalau perlu harus berbohong. Apalagi ibu yang satu bertanya, apakah Bung Karno bertemu dengan ibu yang lainnya, kata Bambang Wijanarko dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno, terbitan Kepustakaan Populer Gramedia. Jika Soekarno bertanya, apakah aku sudah rapi, maka rapi itu artinya bersih dari bekas lipstik dan wangi parfum salah satu istrinya. Ajudan pun harus ekstra teliti memeriksa. Jika ada bekas parfum misalnya, maka Soekarno akan pulang dulu ke Istana Negara untuk mandi dan berganti pakaian. Pernah suatu saat, Haryati mendengar Soekarno sedang menemui istrinya. Dia pun marah dan hendak menyusul ke tempat acara. Soekarno yang mendapat laporan memerintahkan bagaimana dan apapun caranya, Haryati tak boleh meninggalkan Selipi. Maka operasi sabotase itu digelar. Awalnya, sopir Haryati berpura-pura mobilnya mogok
Haryati yang murka meminta agar dikirim mobil dari istana, tapi berjam-jam mobil itu tidak juga datang. Saat sopir sudah berhasil menyalakan mobil yang tadi mogok, sebuah truk tiba-tiba mogok di depan rumahnya. Mobil Haryati pun tidak bisa keluar dari garasi. Misi sabotase ini sukses. Tidak hanya itu, sejumlah kisah istri Bung Karno tertulis dalam buku antara lain Inggit, Kuantar ke Gerbang, Fatmawati, Catatan Kecil Bersama Bung Karno, Haryati, Soekarno, The Hidden Story, Hartini, Biografi Hartini Soekarno, Ratna Sari Dewi, Sakura di Tengah Prahara, Yurike Sanger, Kisah Percintaan Bung Karno dengan Anak SMA, LD Jafar, LD, Cinta Terakhir Bung Karno. Selain itu, kisah istri Bung Karno juga ditulis dalam buku Bunga-Bunga di Taman Hati Soekarno, Kisah Cinta Bung Karno dengan 9 istrinya yang ditulis menulis Haris Priyatna. Ada pula Total Bung Karno karya Roso Taras. Presiden Soekarno atau Bung Karno tercatat mempunyai 9 istri. 9 istri Soekarno tersebut antara lain adalah Utari, Inggit Garnasi, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manopo, dan Heldi Jafar. Dari ke-9 istri Bung Karno, 6 diantaranya berakhir dengan perceraian. Siti Utari, Inggit Garnasi, Kartini Manopo, Haryati, Yurike Sanger, dan Heldi Jafar. Saat sekolah di Surabaya, Soekarno kos di rumah Hos Cokro Aminoto. Siti Utari adalah putri sulung Hos Cokro Aminoto. Soekarno menikahi Utari pada 1921 pada usia 21 tahun, sedangkan Utari berusia 16 tahun. Utari belum lama ditinggal mati ibunya. Ternyata Soekarno tidak mencintai Utari. Utari juga tidak mencintainya. Mereka tak saling mencintai. Pernikahan mereka hanya seumur jagung. Soekarno akhirnya menceraikan Utari tak lama setelah kuliah di Bandung. Bila aku perlu menikahi Utari guna meringankan beban orang yang kupuja itu, Cokro Aminoto, itu akan kulakukan, cetus Soekarno dalam Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya Siti Adam. Roso Taras, penulis buku Total Bung Karno, mengatakan bahwa istilahnya mereka menikah kawin kantung. Inggit Garnasi adalah istri kedua Bung Karno. Soekarno dan Inggit bertemu di kota Bandung. Soekarno pindah ke Bandung untuk berkuliah di Tesis Hogeschool School di Bandung, kini Institut Teknologi Bandung atau ITB. Tahun 1921, Inggit usianya juga lebih tua, 13 tahun, berstatus istri orang. Hasanusi, politisi Sarekat Islam, di rumah kos di Bandung milik Inggit. Cinta bersemi, mereka memutuskan menikah pada 24 Maret 1923. Soekarno menceraikan Utari dan Inggit menceraikan Hasanusi. Mereka mengarungi bahtera rumah tangga selama hampir 20 tahun. Akhirnya berpisah pada tahun 1943 karena Inggit tidak mau dimadu sebab tidak punya anak. Mereka bercerai dengan perjanjian perceraian. Soekarno membelikan rumah di Bandung dan memberi nafkah seumur hidup. Tapi Inggit tidak pernah sekalipun menanyakan, apalagi menuntut suatu hal yang dijanjikan Soekarno dalam surat perjanjian cerai yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Haji Mas Mansur pada 1942. Tulis Ramadan KH dalam buku Soekarno, Ku Antar ke Gerbang. Setelah bercerai dari Inggit pada 1943, Bung Karno kenal dengan Fatmawati yang juga anak angkatnya saat di Bengkulu. Fatma lalu dinikahinya. Fatma merupakan gadis muda yang usianya lebih muda 22 tahun dari Bung Karno. Bung Karno yang sudah berumur 42 tahun. Fatmawati merupakan istri Soekarno yang paling terkenal karena berjasa dengan menjahit bendera Sang Saka Merah Putih untuk melaksanakan proklamasi. Soekarno dari Fatmawati memiliki keturunan 5 anak. Mereka adalah Guntur Soekarno Putra, Megawati, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Istri keempat Hartini. Mereka bertemu ketika di Candi Prambanan. Mereka menikah pada tahun 1953. Hartini saat itu berusia 29 tahun dan berstatus janda dengan 5 anak. Dari Soekarno, Hartini dapat 2 anak, yaitu Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Hartini, wanita asal Ponorogo, kelahiran tahun 1924 ini
bertemu pertama dengan Bung Karno tahun 1952 di kota tempat tinggalnya, Salatiga, Jawa Tengah. Bapak langsung menyatakan sangat tertarik kepada diri saya. Malahan, ketika diberitahu bahwa sudah punya 5 orang anak, muncul komentar spontan, "Benar, sudah 5 anak dan masih tetap secantik ini." Cinta pandangan pertama tersebut muncul ketika dan Bung Karno menyebutkan, "Aku jatuh cinta kepadanya dan kisah percintaan kami begitu romantis sehingga orang dapat menulis sebuah buku tersendiri mengenai hal tersebut." Saat itu, Bung Karno masih terikat perkawinan dengan Fatmawati, sementara status Hartini ibu rumah tangga dengan 5 anak. Juli 1953, Bung Karno menikah dengan Hartini di Istana Cipanas karena Bung Karno tidak bisa hadir, bertindak sebagai wakil nikah komandan pasukan pengawal pribadi Presiden, Mangil Martowijoyo. Hartini salah satu istri Soekarno yang tetap setia hingga ajal Bung Karno tiba. Di pangkuan Hartini, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Gatot Subroto, ungkap Roso. Bung Karno lalu menikah dengan Haryati di Jakarta. Haryati adalah penari yang juga merupakan staf sekretariat negara bidang kesenian itu. Soekarno lantas menikahinya, gadis berusia 23 tahun itu, pada 21 Mei 1963 dengan hajatan sederhana. Dikatakan Haryati dalam buku catatan kecil bersama Bung Karno, Haryati bahwa Bung Karno berpendapat sangat bijaksana kalau pernikahan ini tidak usah diumumkan kepada masyarakat luas. Kami berdua saling mencintai, tetapi menghadapi berbagai kesulitan. Selain itu, Bapak sudah mempunyai 3 istri dan usianya sekarang 63 tahun, sedangkan saya baru 23 tahun. Soekarno lalu memilih menceraikannya pada 1966. "Perceraianku dengan engkau ialah karena kita rupanya tidak cocok satu sama lain," tulis Soekarno dalam surat perceraiannya yang dikutip Reni Nuryani dalam Perempuan dalam Hidup Soekarno. Istri Bung Karno berikutnya adalah Ratna Sari Dewi. Dalam buku My Friend the Dictator, ia mengungkapkan, "Saya dikenalkan kepada Bapak di Hotel Imperial Tokyo oleh para rekan bisnis dari Jepang. Pertemuan pertama tersebut membawa kesan sangat dalam. Tidak lama kemudian, Bung Karno mengundangnya ke Jakarta untuk bertamasya selama 2 minggu. Kunjungan tersebut diakhiri dengan perkawinan pada awal Maret 1962. Setelah Naoko Nemoto pindah agama dan Bung Karno memilih nama Ratna Sari Dewi. Tetapi perkawinan tersebut membawa korban. Ibu Naoko, seorang janda, kaget dan langsung meninggal mendengar putrinya menikah dengan orang asing. Disusul hanya 26 jam sesudahnya, Yaso, saudara lelaki Naoko, melakukan bunuh diri mengingat situasi serba tidak menguntungkan mengambil orang asing sebagai istri baru. Maka selama beberapa waktu pernikahan kami disembunyikan. Saya merasa sangat tersiksa, harus selalu sendirian dan bersembunyi di rumah. Satu-satunya kegembiraan, Bapak sangat memperhatikan segala macam keperluan saya. Bapak menyulutkan rokok saya. Bapak dengan setia membawakan buah-buahan laparnya. Petualangan Bung Karno belum berakhir. Ia jatuh cinta pada seorang model dan mantan pramugari namanya Kartini Manopo, asal Bolang Mongondo, Sulawesi Utara, yang jadi salah satu model lukisan karya Basuki Abdullah. Setelah ditanya siapa modelnya dan alamatnya, Soekarno mendekati Kartini. Kartini yang menjadi pramugari pesawat Garuda, lantas dimintanya ikut terbang setiap kali Presiden Soekarno ke luar negeri, ungkap Peter Kasenda dalam Bung Karno, Panglima Revolusi Rayuan Maut. Mereka menikah tidak secara resmi, melainkan hanya nikah siri pada 1959. Keluarganya tidak menyetujui. Pandang bagi keluarga, terpandang putri kesayangannya jadi istri kelima meski dia seorang presiden. Itulah kenapa saya tidak menikah secara resmi dengan Bung Karno. Kenang Kartini di buku Bung Karno, perginya seorang kekasih, suamiku dan kebanggaanku. Namun perubahan situasi politik pasca tragedi 1965, Kartini diminta Soekarno menyelamatkan diri ke Eropa. Kartini diminta ke Eropa demi keselamatan mereka. Bung Karno tidak mau Kartini yang sedang hamil terjadi sesuatu di Indonesia, kata Roso. Di Naumburg, Jerman pada 17 Agustus
1966, Kartini melahirkan seorang putra yang dinamai Bung Karno. Totok Suryawan 2 tahun kemudian, keduanya memutuskan berpisah. Lalu kisah cinta Bung Karno dengan siswa SMA. Bung Karno mengenal Yurike semasa sang gadis masih bergantung di Barisan Bhinneka Tunggal Ika di sebuah acara kenegaraan. Pada 1963, ia jatuh cinta hingga memutuskan menikah pada 6 Agustus 1964. Yurike kian kesulitan bertemu suaminya pasca tragedi 1965. Terlebih setelah Bung Karno mulai sakit-sakitan. Pada suatu ketika, Yurike bisa membesuk suaminya di Wisma Yaso. Bung Karno melayangkan permintaan yang menusuk hatinya. Yurike diminta bercerai demi masa depan Yurike sendiri. Permintaan yang awalnya ditolak sang istri muda dengan terpaksa kupenuhi permintaannya. Kami bercerai secara baik-baik pada 1967. Sungguh mengharukan karena kami masih sama-sama mencintai. Kami berpisah saat kami sedang rapat bersatu. Tenang Yurike dalam percintaan Bung Karno dengan anak SMA. Biografi cinta Presiden Soekarno dengan Yurike Sanger, karya Kajat Adrai. Istri terakhir Bung Karno atau yang ke-9 adalah Helty Jafar. Ia tergandung di Barisan Bhinneka Tunggal Ika, pengibar bendera pusaka. Bung Karno meminangnya dan menikahinya pada 11 Juni 1966 di istana, tepatnya di Wisma Negara. Rumah tangga mereka hanya bertahan 2 tahun. Selain karena sudah dimaksudkan, Bung Karno mulai sakit-sakitan. Untuk bisa bertamu harus di rumah Yurike di Jalan Cipinang, Cependak, Polonia, Jakarta Timur. Hingga suatu ketika, Helty meminta izin untuk menjauh dari Soekarno. Mas, maafkan saya kalau saya boleh menjauh dari Mas untuk melepaskan diri. Kondisi dan suasana saat ini sangat menyakitkan hati saya. Tidak bisa begini terus, harus ketemu di rumah orang lain. Liriknya dalam Helty. Cinta terakhir Bung Karno, karya Uli Hermono dan Peter Kasenda. Kata-kata itu menyiratkan Helty minta cerai, namun ditolak Soekarno yang belum ingin berpisah. Seiring waktu, status mereka kian tak jelas. Dibilang istri sulit, cerai pun tidak. Akhirnya Helty menerima pinangan Gusti Suryansyah pada 19 Juni 1968.